sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum ke materinya, di sini saya ingin bertanya kepada kalian semua. Menurut kalian, penting nggak ya untuk kita berbahasa Indonesia? Kira-kira penting nggak ya? Saya kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah sangat penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh warga Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu dalam komunikasi dengan masyarakat daerah yang berbeda. Nah, kebayangkan kalau semisalnya nggak ada bahasa Indonesia, bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Maka dari itu, berbahasa Indonesia itu sangat sekali penting untuk kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Kita selalu bertanya kan, dari mana asal mula bahasa Indonesia itu? Kira-kira dari mana ya asal mula bahasa Indonesia itu? Kalian ada yang bisa bantu jawab? Saya beri waktu 5 detik ya untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira dari mana ya asal mula bahasa Indonesia itu? Nah, berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Kota Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai pada kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, maupun itu bahasa kasar maupun itu bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu, menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, sumber bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan, khususnya perdagangan atau lingua franca di nasional. Dan bahasa Melayu sangat sederhana untuk dipelajari karena tidak memiliki tingkatan bahasa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang sejarah bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.